Tenang sih. Bahwasanya Muhammad Rasulullah. Semuanya itu aku rasa masuk akal, semua yang dijelaskan semua tadi. Memang aku baca dari Alkitab semua. Aku belum tahu tentang Al-Quran, belum ada sama sekali. Yang buat aku bingung ya dari kitabku sendiri begitu semuanya. Memang untuk percaya Yesus sebagai utusan, iya saya percaya sudah 100% lah Yesus sebagai utusan. Alhamdulillah. Yang buat berat aku untuk masuk ke Islam itu sekarang itu orang tua bang. Kalau untuk orang tua kan ya memang, kalau untuk keluarga yang lain ya saya kurang berpikir juga, tapi yang terutama mama kalau memang kita minta memang dia iya kan pak, iya kan, tapi di hatinya itu dia kan iya tapi diam sambil nangis. Itu yang sering kupikir, jadi takutnya dia tahu gitu kan, apalagi mama kan sudah tua gitu. Kalau diminta pasti dia iya kan, cuman sambil nangis dengan diam gitu bang. Itu yang buat aku kadang sering berpikir dengan mama itu, apalagi sudah tua kan. Saya boleh tanya, Mas Isi sekarang tinggal sama orang tua atau sudah mandiri, Pak? Tinggalnya di tempat perantauan bang. Oh, di rantau. Wow, justru lebih Sebenarnya Iya, sih nggak ada fokus. masalah kan, Pak, no ya. problem begitu. No problem. Nah, Karena kita ada tinggal kisah berdoa begini. ya. Bang Dewa, ada nggak kisah seseorang dari Sayyidina Muhammad ya, Nabi Muhammad yang melakukan mualaf itu secara diam-diam? Ada. Iya. Ada yang seperti itu. Bahkan nanti kalau misalkan toh Bang Theodor, kita sih tidak memaksa ya, laik Rafidin ya, tidak memaksa sama sekali. Pada saat nanti Bang Theodor lagi, Bang Siti nanti masuk ke dalam Islam, bersyahadat, tunjukkan akhlak. Perubahan itu tunjukkan. Bedakan, rasakan antara di dalam kekristenan sama di dalam Islam. Jadi seolah-olah kita itu menunjukkan yang namanya dakwah kita itu lewat perilaku kita kepada orang tua itu melalui akhlak kita. Orang tua pasti bakal bertanya nanti, kok anak saya yang sekarang terjadi yang namanya perubahan signifikan gitu. Ada yang seperti itu. Bahkan ada kisah mualaf yang menarik ya. Ada kisah mualaf yang menarik, seorang perempuan mualaf. Dia menggunakan hijab. Bapaknya, orang tuanya bertanya, kamu kenapa menggunakan hijab? Itu jawabannya luar biasa itu. Saya pada saat ke gereja melihat Bunda Maria itu menggunakan hijab. Apa salah saya menggunakan hijab? Padahal dia sudah bersahadat. Dia tunjukkan lewat akhlak, akhirnya kedua orang tuanya pun menyadari kalau Yesus hanyalah utusan dan dia pun bersahadat. Satu keluarga. Hanya dengan menggunakan hijab. Bayangkan itu. Ya. Tetapi proses ya, sebagai yang namanya orang tua, walaupun orang tua itu kafir sekalipun, Bang Siti adalah seorang muslim, tetap harus taat kepada yang namanya orang tua. Tidak boleh yang namanya taat, apalagi kepada seorang ibu. Karena di Islam sudah jelas, surga ada di telapak kaki ibu. Sampai ibu itu mendapatkan 3 medali langsung. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa orang yang paling pantas aku taati di dunia ini? Apakah Rasul mengatakan aku? Tidak, Rasul tidak mengatakan aku. Tetapi Rasul mengatakan ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru. Jadi jelas yang namanya seorang ibu mendapatkan 3 medali. Jadi harus taat. Walaupun dia kafir sekalipun, di luar Islam sekalipun, harus taat. Bahkan jangan mengatakan kepada ibu. Tidak boleh. Karena yang namanya bentuk penolakan itu itu. Kalau di dalam Islam itu memang solusi mengatasi itu diberikan, informasinya ya, informasinya diberikan. Karena begini, ketika seseorang itu sudah merasa yakin kebenaran Tuhan, kebenaran Allah itu, Tuhannya Allah, Muhammad adalah utusannya, lalu ada perkara lain yang ditakuti, maka Allah itu mengabarkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Prinsipnya, barang siapa benar-benar takutnya hanya kepada Allah,
bertakwa kepada Allah, Allah sendiri yang memberikan jalan keluarnya. Itu ada di Al-Quran ya. Wa may Betul, yattaqillaha betul. yaj'al lahu makhraja. Allah sendiri yang memberikan, bahkan di sini kalimatnya makhraja ya, isim makan. Tempat jalan keluarnya Allah berikan. Bahkan ayat berikutnya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rizki kepadanya dari jalur yang tidak terduga. Nah, pertama, jalan keluar diberikan kepada dari Allah kepada dia yang takut kepada Allah, artinya berani mengikrarkan. Jalan keluarnya diberi, bagaimana solusinya ketika menghadapi kesulitan, karena pasti akan melalui itu, dan dia akan mendapatkan rizki dari yang tidak terduga. Rizki yang tidak terduga itu sifatnya bukan hanya tentang materi. Bagaimana tidak tahu bahwa orang tua, keluarga justru menyusul kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu bagian dari rizki. Makanya di Betul, situ betul. kalimatnya. Ayat berikutnya itu wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau kamu benar-benar menggantungkan perkaramu kepada Allah, Allah cukupkan perkaramu gitu. Ya itu konsep di dalam Islam. Nah, makanya bagaimana hubungan kami dengan ibu dan sebagainya tadi sudah disampaikan. Perintahnya di Al-Quran itu ketika Anda menjadi seorang muslim, lalu keluarga Anda, orang tua Anda tetap pada keyakinannya, Al-Quran itu tetap berpesan wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Allah itu mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Lalu bagaimana konteksnya? Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Bagaimana ketika mereka itu tetap memaksa kamu kepada kemusyrikan keimananmu? Allah cuma berpesan, fala tuti'huma, jangan engkau ikuti. Jangan ikuti keyakinannya, tetapi di surah lain dikatakan fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kamu jangan ikuti keimanannya yang sudah tidak kamu ikuti, tetapi jadilah yang terbaik sahabat orang tuamu di dunia ini dengan cara yang terbaik. Itu pesan Islam. Di dalam Islam. Jadi ketika kamu beda keyakinan dengan orang tua, bukan berarti kamu menjauh, tetapi kamu harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu konsep di Islam. Jadi teman-teman, jikalau bertemu dengan Bang Siti dimanapun dia berada, peluklah dia setelah mengikrarkan syahadat. Jadikanlah dia saudara kita, ajarilah, bimbinglah beliau untuk lebih tahu dan istiqomah nanti. Amin. Ketemu Amin. Bang Ya Dewa. Allah, Rabbal Alamin. Janda-janda peluk Bang Dewa. Bang NCT bisa open cam? Taruh ya. Allahu Akbar. Oke, Bang. Siap, tutup. Kita mulai, Bang. Aku manggilnya Bang siapa, Bang? Kristoforus. Kristoforus, Oh, Bang. Kristoforus, Ustaz Alif. Kristoforus. Oh, nama aslinya Kristoforus. Baik, alhamdulillah kita bisa mengenal. Suaraku jelas ya? Suara Bang Ali. Ya, jelas, jelas. Oke, baik Iya, kalau jelas, gitu. jelas. Tangan di atas begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Ashadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwasannya bahwasanya tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwasannya bahwasanya Muhammad Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Sah, saudara-saudaraku semuanya. Alhamdulillah sah. Takbir. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sah. Allahu Akbar. Oke. Ya. Sebenarnya pengen melanjutkan tapi yang tidak wajibnya bahwa dan aku coba
Masih kuat ya? Diulangi, Bang. Enggak, Ustaz. ini apa mengenai Nabi Isa alaihissalam itu sebagai hamba Allah dan utusan Allah, tapi nggak apa-apa, itu bukan hal dari yang awal wajib sudah ya. mengakui kalau Nabi Isa Iya. adalah hamba Allah, jadi tidak perlu lagi. Betul. Allahu Akbar. Karena udah nggak kuat juga abangnya, jadi saya nggak berani nerusin juga gitu. Baik, Allahu Akbar. Sah Bang, tadi Kristoforus ya. Kristoforus, Anda dari Flores ya, asalnya Anda saat ini benar-benar sudah menjadi seorang muslim. Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menghentikan kekafirannya, dia menjadi seorang muslim, maka Allah hapuskan segala dosanya yang telah lalu.